Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jailani. Saya selaku mahasiswa UNU Blitar Cabang Gempol, Fakultas Keilmuan dan Sosial. Saya di sini ingin menerangkan tentang strategi pembelajaran. Apakah strategi pembelajaran itu? Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Ya, memang awalnya kata ini digunakan dalam ruang lingkup militer dan sampai akhirnya diadopsi dalam konteks pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Analogi, strategi pembelajaran dianalogikan seperti sebuah kendaraan yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, guru oleh karenanya pemilihan strategi pembelajaran itu sangat penting karena harus tepat. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat akan memberi peluang yang besar bagi peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi, strategi pembelajaran sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk memberikan peluang kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Definisi lain, serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Pada strategi pembelajaran, di dalamnya juga mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Selanjutnya, klasifikasi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Apa strategi pembelajaran langsung? Strategi pembelajaran langsung itu guru yang berfungsi, yaitu memberikan pengarahan. Jadi guru yang berperan sangat penting di dalam suatu pembelajaran berlangsung. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Kalau strategi pembelajaran langsung itu guru yang berperan, dan sedangkan pembelajaran tidak langsung ini sebaliknya, yaitu peserta didik yang berperan, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Yang keempat, strategi pembelajaran empirik. Ciri pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk memainkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik memiliki ciri khas, yakni 1. Menggunakan pendekatan saintifik atau ilmiah. 2. Memiliki model pembelajaran berbasis saintifik. Yang ketiga, menggunakan penilaian autentik. Pendekatan saintifik atau ilmiah merupakan cara untuk mekanisme pembelajaran untuk memfasilitasi siswa agar mendapatkan pengetahuan atau keterampilan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu metode ilmiah. Metode ilmiah dalam pelajaran dilakukan melalui proses yang disebut dengan penerapan 5M, mengamati atau observing, menanya atau questioning, menalar atau associating, mencoba atau experimenting, dan mengkomunikasikan atau networking. Dan strategi pembelajaran harus mempertimbangkan ciri pembelajaran tematik dalam kurikulum maupun kurikulum 2013, 2008 atau dan lain-lain. Model pembelajaran berbasis saintifik
model pembelajaran atau seluruh rangkaian penyajian materi yang memiliki sintaks atau langkah-langkah tertentu, yaitu ada 3 model pembelajaran saintifik. 1. Discovery learning. Kedua, project based learning. Ketiga, problem based learning. Discovery learning, penemuan atau discovery, merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme. Model ini menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi, di dalam discovery learning ini membutuhkan keterlibatan siswa, yaitu apakah siswa itu aktif, agar siswa itu aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, project based learning. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik atau guru untuk mengolah pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Dalam model pembelajaran ini, guru atau pendidik dapat berkesempatan untuk mengolah, yaitu dengan cara memberikan contoh sebelum peserta didik melakukannya. Contohnya, ada 4 kotak, yaitu A, B, C, dan D. Nah, di dalam kotak tersebut ada awan, ada matahari, ada bulan, dan ada bintang. Nah, guru disebut hanya memerintahkan kepada siswa atau pendidik agar menempelkan. Contohnya, guru menanyakan, manakah yang pantas yang pantas ditempelkan? Gambar apa yang pantas ditempelkan pada saat musim kemarau? Dan kemudian guru menunjuk siswa atau siswa yang aktif atau mengacungkan tangan agar siswa tersebut bisa mengambil apa yang pantas. Keempat, sumber belajar. Seperti Ada kali siswa selanjutnya, belajar karena kurang problem based learning. Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa, yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa. Langkah-langkah problem based learning. 1. Mengorientasikan peserta didik pada masalah. Tahap ini untuk memfokuskan peserta didik mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran. 2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran salah satu kegiatan agar peserta didik menyampaikan berbagai pertanyaan atau menanya terhadap masalah kajian tersebut. 3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini peserta didik melakukan percobaan atau mencoba untuk memperoleh data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber. 5. Analisis dan evaluasi. Proses pembacaan masalah. Setelah peserta didik mendapatkan jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi. Merancang strategi pembelajaran tematik. 1. Mempersiapkan diri. 2. Menentukan tujuan pembelajaran. 3. Membuat konsep pelajaran dengan memadukan materi pembelajaran atau tema dengan model dan pendekatan saintifik, serta dengan metode dan media pembelajaran serta unsur lainnya.
kurang jelas, 4. Konsep pembelajaran dari awal sampai akhir terdiri dari A. Pendahuluan atau pembuka, A. Persepsi, motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. B. Kegiatan inti, proses dan action pembelajaran dengan memperhatikan langkah-langkah model dan dipadukan dengan unsur lain seperti pendekatan saintifik, metode, dan media. C. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup yaitu penilaian atau evaluasi, menyimpulkan pembelajaran dan memberi dorongan psikologi dan sosial kepada peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran atau kritikan, mohon disampaikan atau komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.